Tentunya, kalian sudah dapat menghitung nilai sin 75 derajat tanpa harus menggunakan kalkulator, bukan? Selanjutnya, bagaimana menghitung nilai cos 75 derajat tanpa harus menggunakan kalkulator? Kita dapat menghitung nilai cos 75 derajat tanpa harus menggunakan kalkulator, seperti menghitung nilai sin 75 derajat, dengan menggunakan rumus identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Bagaimana bentuk rumusan dari identitas kosinus penjumlahan dan selisih dua sudut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video pembelajaran ini. Permasalahan di awal dapat diselesaikan dengan menggunakan identitas kosinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Masihkah kalian mengingat rumusan dari identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut? Akan diingatkan kembali rumusan dari identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut yang telah kita bahas sebelumnya sebagai berikut. Rumusan identitas sinus untuk penjumlahan dua sudut adalah sebagai berikut. Sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Rumusan identitas sinus untuk selisih dua sudut adalah sebagai berikut. Sin dari alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa. Rumusan identitas sinus tersebut akan kita gunakan dalam merumuskan identitas kosinus. Untuk merumuskan rumus dari identitas kosinus, perlu diingat kembali sifat sudut pada materi trigonometri di kelas 10 mengenai hubungan sinus dengan kosinus sebagai berikut. Sin alfa sama dengan cos dari 90 derajat dikurang alfa. Cos alfa sama dengan sin dari 90 derajat dikurang alfa. Dengan menggunakan sifat tersebut, akan dirumuskan identitas kosinus untuk penjumlahan dua sudut sebagai berikut. Cos dari alfa ditambah beta sama dengan sin dari 90 derajat dikurang dalam kurung alfa ditambah beta. Dengan sifat distributif dan asosiatif, ekivalen dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumusan nilai sinus untuk selisih dua sudut, diperoleh sin dari 90 derajat dikurang alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikalikan cos dari 90 derajat dikurang alfa. Berdasarkan sifat sin alfa sama dengan cos dari 90 derajat dikurang alfa, dan cos alfa sama dengan sin dari 90 derajat dikurang alfa, diperoleh cos alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali sin alfa. Ekivalen dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Jadi, diperoleh rumusan identitas kosinus untuk penjumlahan dua sudut sebagai berikut. Cos dari alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, kita rumuskan identitas kosinus untuk selisih dua sudut. Nilai alfa dikurang beta akan ekivalen dengan alfa ditambah negatif beta, sehingga dengan rumusan nilai kosinus untuk penjumlahan dua sudut tersebut, mengacu pada persamaan cos alfa ditambah beta, diperoleh persamaan sebagai berikut. Cos dari alfa ditambah negatif beta sama dengan cos alfa dikali cos negatif beta dikurang sin alfa dikali sin negatif beta. Perlu diingat kembali,
Sifat-sifat pada materi trigonometri di kelas 10 sebagai berikut. Sin negatif beta sama dengan negatif sin beta. Cos negatif beta sama dengan cos beta. Berdasarkan kedua sifat tersebut, persamaan cos dari alfa ditambah negatif beta sama dengan cos alfa dikali cos negatif beta dikurang sin alfa dikali sin negatif beta dapat kita tuliskan kembali sebagai berikut. Cos dari alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali negatif sin beta. Ekivalen dengan cos dari alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Jadi, diperoleh rumusan identitas kosinus untuk selisih dua sudut sebagai berikut. Cos dari alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, akan diberikan contoh dalam menggunakan rumusan identitas kosinus untuk penjumlahan dan selisih dua sudut seperti mencari nilai cos 75 derajat pada permasalahan di awal. Nilai 75 derajat dapat dicari dengan menjumlahkan sudut 30 derajat dan 45 derajat atau dengan selisih antara sudut 135 derajat dan 60 derajat. Mencari nilai cos 75 derajat dengan menjumlahkan sudut 30 derajat dan 45 derajat. Cos 75 derajat sama dengan cos dari 30 derajat ditambah 45 derajat. Dengan menggunakan rumusan nilai kosinus untuk penjumlahan dua sudut, diperoleh cos 30 derajat dikalikan cos 45 derajat dikurang sin 30 derajat, dikalikan sin 45 derajat. Nilai cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sin 30 derajat sama dengan 1/2, dan sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Sama dengan 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Ekivalen dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Mencari nilai cos 75 derajat dengan selisih antara sudut 135 derajat dan 60 derajat. Cos 75 derajat sama dengan cos dari 135 derajat dikurang 60 derajat. Dengan menggunakan rumusan nilai kosinus untuk pengurangan dua sudut, diperoleh cos 135 derajat dikalikan cos 60 derajat ditambah sin 135 derajat dikalikan sin 60 derajat. Nilai cos 135 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 2. Cos 60 derajat sama dengan 1/2. Sin 135 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Dan sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Sama dengan negatif 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ekivalen dengan 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Ekivalen dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Jadi, diperoleh nilai cos 75 derajat sama dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Dengan demikian, kita telah berhasil menjawab permasalahan di awal bahwa kita dapat menentukan nilai cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator, yaitu bernilai 1/4
dikali dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Selain untuk menghitung nilai sudut-sudut yang tidak istimewa, penggunaan identitas kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut akan sangat berguna untuk contoh-contoh soal berikut. Contoh soal 1. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Tentukan nilai cos dari alfa ditambah beta dengan asumsi bahwa sudut alfa dan beta berada di kuadran 1. Diperhatikan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya adalah AB sama dengan 3 dan BC sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, diperoleh sisi AC sebagai berikut. AC sama dengan akar dari BC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. Substitusikan BC dengan 5 dan AB dengan 3. Sama dengan akar dari 25 dikurang 9. Sama dengan akar dari 16. Hasilnya sama dengan 4. Dengan demikian, diperoleh AB sama dengan 3, AC sama dengan 4, dan BC sama dengan 5. Selanjutnya, dengan menggunakan prinsip sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku, akan diperoleh nilai sin alfa, cos alfa, sin beta, dan cos beta sebagai berikut. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi panjang segitiga sama dengan AC per BC sama dengan 4/5. Cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi panjang segitiga sama dengan AB per BC sama dengan 3/5. Sin beta sama dengan sisi depan sudut beta per sisi panjang segitiga sama dengan AB per BC sama dengan 3/5. Cos beta sama dengan sisi samping sudut beta per sisi panjang segitiga sama dengan AC per BC sama dengan 4/5. Selanjutnya, dengan menggunakan identitas kosinus untuk penjumlahan dua sudut, diperoleh nilai dari cos dari alfa ditambah beta sebagai berikut. Rumusan identitas kosinus untuk penjumlahan, yaitu cos dari alfa ditambah beta, sama dengan cos alfa dikali cos beta, dikurang sin alfa dikali sin beta. Substitusikan nilai sin dan cos dari sudut alfa dan sudut beta yang telah kita tentukan sebelumnya sehingga diperoleh 3/5 dikali 4/5 dikurang 4/5 dikali 3/5. Sama dengan 12/25 dikurang 12/25. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, diperoleh nilai cos dari alfa ditambah beta adalah 0. Contoh soal 2. Diketahui, X lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan pi per 2 dan cos X sama dengan 5/13. Tentukan nilai cos dari pi per 3 dikurang X. X lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan pi per 2. Artinya, sudut X berada pada kuadran 1, sehingga nilai sinus dan kosinusnya bernilai positif. Selanjutnya, karena diketahui cos X sama dengan 5/13, persamaannya menjadi seperti berikut. Cos X sama dengan sisi samping sudut X per sisi panjang segitiga sama dengan 5/13. Dengan demikian, panjang sisi samping sudut X memiliki nilai 5 dalam satuan panjang dan panjang sisi terpanjang segitiga
memiliki nilai 13 dalam satuan panjang. Apabila kita nyatakan dalam bentuk segitiga siku-siku, akan diperoleh segitiga seperti berikut. Pada gambar segitiga tersebut, kita nyatakan sisi samping sudut X sebagai sisi AB dan sisi panjang segitiga sebagai sisi BC. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus Pythagoras, diperoleh sisi AC sebagai berikut. AC sama dengan akar dari BC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. Sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Sama dengan akar dari 169 dikurang 25. Sama dengan akar dari 144. Hasilnya sama dengan 12. Jadi, diperoleh panjang sisi AC ialah 12 dalam satuan panjang. Setelah diperoleh nilai dari panjang tiap-tiap sisi segitiga, kita dapat menentukan nilai sin X sebagai berikut. Sin X sama dengan sisi depan sudut X per sisi panjang segitiga, sama dengan AC per BC. Hasilnya sama dengan 12 per 13. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai cos dari pi per 3 dikurang X dengan menggunakan identitas kosinus untuk selisih dua sudut. Cos dari pi per 3 dikurang X sama dengan cos pi per 3 dikali cos X ditambah sin pi per 3 dikali sin X. Substitusikan nilai-nilai dari cos pi per 3, cos X, sin pi per 3, dan sin X sehingga diperoleh 1 per 2 dikali 5 per 13 ditambah 1 per 2 akar 3 ditambah 12 per 13. Sama dengan 5 per 26 dikurang 12 per 26 akar 3. Ekivalen dengan 1 per 26 dikali dalam kurung 5 dikurang 12 akar 3. Jadi, diperoleh nilai cos dari pi per 3 dikurang X adalah 1 per 26 dikali dalam kurung 5 dikurang 12 akar 3. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, rumusan identitas kosinus untuk penjumlahan dua sudut ialah sebagai berikut. Cos dari alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Kedua, rumusan identitas kosinus untuk selisih dua sudut ialah sebagai berikut. Cos dari alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta.